Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Wanti, Bu Rosi. Bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Eka. Alhamdulillah baik Ibu Eha. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Bagaimana ini puasanya hari ini? Lancar semuanya? Alhamdulillah Alhamdulillah Ibu. lancar Ibu. Insya Allah lancar. Alhamdulillah. Oh iya, ini kemarin Bu Wanti meminta saya untuk menjadi observer karena hari ini Bu Wanti akan melaksanakan praktik coaching Nah, kira-kira ini dari praktik coachingnya Bu Wanti hari ini apa nih yang Bu Wanti inginkan atau harapkan dari kegiatan observasi coaching yang nanti saya akan lakukan bersama Bu Wanti dan Bu Rosiana. Iya Ibu Eka, harapan saya Ibu Eka dapat membantu saya untuk mengobservasi pelaksanaan coaching yang akan saya lakukan dan memberikan umpan balik untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan saya selama praktik coaching, apakah sudah sesuai dengan rubrik pengamatan, kemudian apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Oh, baik Bu Wanti, berarti nanti insya Allah saya akan membantu Ibu untuk mengamati praktik coachingnya Bu Wanti, dan saya akan catat hasilnya sudah sesuai dengan rubrik pengamatan coaching apa belum, seperti misalnya sudah sesuai dengan alur tirta atau belum, kemudian apakah Bu Wanti itu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dan tentunya sesuai dengan kata kunci tadi, kemudian nanti juga Bu Wanti apakah sudah merespon sesuai dengan pernyataan yang diberikan oleh dari coach, dan tentunya diharapkan coaching nanti menyesuaikan dengan prinsip coaching Ibu, seperti kemitraan, kemudian proses kreatif, dan kemudian memaksimalkan proses atau potensi dari si coach tersebut. Nah, mungkin sebelum dilakukan proses observasi, ada yang ingin saya tanyakan kepada Bu Wanti. Boleh, Ibu? Boleh sekali Bu Eka. Oke, untuk proses coaching nanti ini Ibu, kira-kira ini apa kompetensi yang ingin dikembangkan oleh Bu Wanti? Kompetensi yang ingin saya kembangkan dalam coaching kali ini yaitu pastinya tentang kompetensi inti dari coaching ya Bu, yaitu ada kehadiran penuh, kemudian yang kedua mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Oh, baik. Jadi Ibu ingin mengembangkan 3 kompetensi Ibu yang terdiri dari kehadiran penuh atau present, kemudian yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga yaitu mengajukan pertanyaan yang berbobot. Begitu Ibu. Nah, Iya Bu, betul Ibu, sekali. di antara kompetensi tadi, mana nih yang kira-kira akan Ibu kembangkan lebih spesifik lagi? Yang lebih spesifik lagi yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Oh, begitu Jadi yang lebih spesifik yang akan Ibu kembangkan yaitu mendengarkan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bobot kepada coach. Baik Ibu, nih jadi tadi ada 2 yang ingin Ibu kembangkan. Nah, kira-kira ini Bu, indikator ketercapaiannya apa nih dari kompetensi yang akan Ibu kembangkan tadi? Kalau indikator ketercapaiannya itu, saya akan melihat apakah coach sudah bisa mencari solusi atas permasalahan yang dia hadapi, dan coach memiliki rencana aksi atau tidak, atau juga tindak lanjut ke depan mengenai apa yang harus dilakukannya. Oke, baik. Jadi indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang ingin Bu Wanti lakukan yaitu ketika Koci dapat mencari solusi Ibu dari permasalahan yang dia hadapi, dan Koci memiliki rencana aksi atau tindak lanjut ke depan mengenai apa yang harus dilakukannya Ibu. Iya, betul sekali Bu Eka. Oke, baik Bu, terima kasih atas jawaban-jawabannya. Silahkan Ibu melakukan proses coaching Ibu dengan sebaik-baiknya. Semoga proses coachingnya berjalan dengan lancar, dan nanti setelah proses coaching Ibu selesai, kita akan ngobrol-ngobrol kembali Ibu. Iya Ibu, terima kasih. Oke, Bu. Silahkan Bu Wanti melakukan proses coachingnya.
Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Wanti, bagaimana kabarnya, Bu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Rosi. Alhamdulillah sehat. Ibu Rosi sendiri bagaimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah sehat. Mohon maaf, Ibu, saya ingin mengganggu waktunya sebentar. Saya ingin curhat dan ngobrol-ngobrol sebentar. Apakah ada waktu luang, Bu? Oh iya, silahkan Bu Rosena dengan senang hati. Kira-kira apa yang bisa saya bantu ini? Sepertinya ada permasalahan, terlihat kurang ceria, tidak seperti biasanya ini Bu Rosi. Iya, Bu. Hari ini saya lagi galau sekali dan bete sekali dengan murid saya. Jadi saat ini kan saya mengajar siswa kelas 5 yang jumlahnya 34, di mana siswa saya mayoritas itu laki-laki. Otomatis sangat aktif dan memiliki karakteristik yang beraneka ragam begitu. Namun saat pembelajaran IPS, sebagian besar dari mereka itu kurang berminat. Jadi ada siswa yang berisik, kemudian gaduh, ngobrol sendiri sama teman-temannya. Bahkan saya juga lihat ada yang sibuk menggambar. Nah, tentu saja membuat saya itu kewalahan, Bu. Saya bingung sekali bagaimana ya menerapkan strategi pembelajaran yang efektif untuk menumbuhkan minat belajar siswa, khususnya pada pembelajaran IPS, Bu Wanti. Oh, jadi Ibu memiliki permasalahan terkait dengan rendahnya minat belajar siswa pada pembelajaran IPS dengan karakteristik yang beragam ya, Bu ya. Nah, Iya, Bu. kira-kira apa yang akan kita bicarakan ini, Bu Rosi, nanti? Jadi nanti setelah saya ngobrol sama Ibu Wanti, saya berharap mendapatkan solusi ya Bu, secara efektif mengenai strategi pembelajaran yang efektif, yang tentunya mampu menumbuhkan minat belajar siswa sehingga siswa itu merasa senang, kemudian bahagia, semangat, dan tentunya kondusif selama pembelajaran. Oke, baik. Ibu menginginkan solusi yang efektif dalam menumbuhkan minat murid ya. Menurut Ibu, situasi atau kondisi ideal yang diinginkan itu yang seperti apa sih, Bu? Iya, jadi situasi pembelajaran yang efektif, yang ideal, ya pembelajaran yang menyenangkan, kemudian nyaman, tentu saja berpihak kepada murid ya Bu, sehingga mampu mengembangkan potensi belajar mereka, kemudian menumbuhkan minat belajar, dan pada akhirnya bisa menunjang keaktifan dan hasil belajar yang lebih baik. Oke, oke. Nah, kalau untuk pembelajaran IPS nih selama ini yang telah Ibu Rosiana lakukan, jika dinyatakan dengan angka, saat ini kira-kira berada dalam skala berapa Ibu antara 1 sampai 10? Ya, baik. Mungkin masih di angka 6 ya, Bu, karena saya merasa pembelajarannya itu belum efektif dalam menumbuhkan minat belajar siswa. Masih ditemukan beberapa siswa yang berisik, gaduh, yang sudah tadi saya sampaikan, masih ada yang ngobrol dengan temannya, bahkan ada yang sibuk menggambar, seperti itu, Bu. Baik, baik. Kira-kira ini, jadi pembelajaran yang Ibu lakukan tadi berada pada skala 6 ya, dan ini bisa dikategorikan rendah. Kira-kira apa itu Ibu penyebabnya? Penyebabnya mungkin yang pertama kurang siapnya saya dalam menyediakan lingkungan belajar yang berpihak kepada siswa ya. Kemudian yang kedua, saya juga masih menggunakan metode pembelajaran yang monoton sehingga siswa itu tidak tertarik dan bosan mungkin seperti itu. Kemudian saya juga masih sering menyamaratakan keberagaman siswa, padahal kan siswa itu memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Nah, kemudian yang keempat, saya juga jarang nih Bu melakukan kegiatan refleksi pada akhir pembelajaran sebagai upaya perbaikan seperti itu. Oh, iya Ibu. Nah, melihat situasi ini Ibu, apakah pernah ada upaya yang dilakukan Ibu untuk mengatasi masalah ini? Iya Bu, saya menggunakan upaya yang sering saya lakukan. Saya menghadirkan video pembelajaran di awal kegiatan awal pembelajaran tadi, misalnya siswa itu melihat video yang menarik.
Nah, kalau di IPS ini kan berkaitan dengan berita-berita atau animasi-animasi. Tujuannya kan bertujuan untuk menstimulus siswa ini agar tertarik. Nah, kemudian saya juga melakukan ice breaking agar siswa itu semangat dan konsentrasi serta berminat pada pembelajaran IPS. Dan yang terakhir, saya juga sering menggunakan model pembelajaran problem based learning atau proyek sehingga lebih aktif. Tapi kok nampaknya itu masih belum bisa efektif dalam menumbuhkan minat mereka. Oke, Ibu. Jadi selama ini upaya yang Ibu Rosi lakukan yaitu media berupa video atau ice breaking dan berbagai model pembelajaran, walaupun belum maksimal ya. Nah, kira-kira Ibu, apa yang menjadi hambatannya ini? Hambatannya ya tadi saya sampaikan, saya merasa kewalahan ya menghadapi siswa saya yang jumlahnya sangat banyak dengan karakteristik yang berbeda-beda, ada yang suka menggambar, ada yang suka berolahraga mungkin seperti itu. Nah, ketika saya mengajar dengan video pembelajaran memang betul ada yang tertarik, namun sebagian masih ada yang tidak berminat. Kemudian faktor kedua mungkin yang saya sampaikan tadi, belum menyediakan lingkungan belajar yang berpihak kepada siswa. Jadi selama ini saya masih menggunakan sumber belajar yang monoton sehingga belum mampu memberikan lingkungan belajar yang bervariasi seperti itu, Bu. Iya, baik. Dari penjelasan Ibu tadi ya, kira-kira apakah ada rencana lain, Bu, yang bisa Ibu lakukan untuk menumbuhkan minat belajar siswa dalam pembelajaran IPS? Iya, jadi saya sebetulnya masih memikirkan ya Bu, saya masih bingung apakah ini cukup efektif, tapi mudah-mudahan bisa berhasil. Jadi rencananya saya ingin menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Jadi saat ini kan saya sedang mengikuti calon guru penggerak. Kemarin ada kegiatan untuk membuat RPP berdiferensiasi. Nah, nanti saya coba untuk menerapkannya di kelas saya dimulai dengan menyusun tujuan pembelajaran yang tertuang di dalam RPP, kemudian saya berusaha untuk memetakan gaya belajar siswa dan minatnya juga sesuai dengan karakteristiknya. Mungkin ada anak yang suka belajar dengan gaya visual, maka saya menyediakan sumber misalnya chart, gambar, PowerPoint, ataupun peta konsep seperti itu. Kemudian saya juga berusaha untuk memberikan tes diagnostis untuk mengetahui kebiasaan belajar siswa itu seperti apa. Apakah siswa itu mungkin senang belajar sambil bermain musik, sambil bermain melalui permainan, maka itu bisa efektif. Kemudian yang terakhir saya juga rencananya ya Ibu ingin mengadakan kegiatan yang different yang berupa mungkin pada akhir sesi pembelajaran menghasilkan produk. Nah, nanti saya memberikan kesempatan kepada siswa ini untuk menghasilkan karya-karya yang bervariasi sesuai dengan potensinya seperti itu. Nah, dan yang terakhir Bu, mungkin saya juga ingin menerapkan adanya reward, di mana dengan reward ini anak itu akan selalu berminat dan tumbuh motivasi belajarnya, minat belajarnya terutama pada pembelajaran IPS. Seperti itu, Bu. Baik, Bu. Kira-kira selain rencana Ibu Rosi dengan pembelajaran berdiferensiasi dalam menumbuhkan minat belajar, apakah ada rencana yang lain nih, Bu, sebagai alternatif dari Bu Rosi? Apa ya Bu, mungkin saya akan melakukan kegiatan refleksi ya dengan teman sejawat. Jadi nanti saya akan berkolaborasi dengan rekan kerja saya di sekolah untuk membantu dan mendukung masalah saya ini, Bu. Oh, begitu ya. Jadi Ibu juga berusaha menjalin hubungan atau partner dengan rekan sejawat sebagai upaya refleksi pembelajaran. Lantas, siapa yang dapat Ibu mintai bantuan atau dapat membantu Ibu dalam rencana ini? Ya, ada Bu. Nanti rekan saya yang bernama Ibu Luki Puspitasari yang sama-sama calon guru penggerak juga, beliau juga senior dan mungkin saya juga akan berkolaborasi
dengan Ibu Nur Hasanah, pengajar praktik yang sudah berpengalaman ya, dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini. Nah, tentunya nanti juga saya ingin meminta umpan balik mengenai kelebihan dan kekurangan saya sebagai upaya perbaikan, apakah sudah baik atau belum, apakah juga sudah efektif menumbuhkan minat belajar siswa pada pembelajaran IPS. Seperti itu, Bu. Iya, kira-kira kapan Ibu mau mulai menjalankan rencana ini, Bu? Ya, insya Allah secepatnya mungkin minggu ini. Iya, baik, Ibu. Nah, saya tanya nih, Bu, apa yang didapatkan dari percakapan kita ya? Alhamdulillah Ibu, saya bisa berdiskusi dengan Ibu Wanti. Saya juga sangat terbantu untuk menentukan rencana aksi saya terkait dengan penerapan pembelajaran berdiferensiasi sebagai usaha solusi dalam mengembangkan minat belajar siswa saya, khususnya pada pembelajaran IPS yang nanti semoga bisa menjadi pembelajaran yang menyenangkan, kemudian berpihak kepada murid, dan tentunya mampu mengembangkan potensi belajar mereka. Seperti itu, Bu. Baik, Bu Rosi. Nah, setelah kita berbincang-bincang ini, bagaimana perasaan Ibu sekarang? Iya, Bu. Alhamdulillah saya merasa lega dan senang sekali, Bu Wanti. Terima kasih ya, Bu, atas diskusinya hari ini. Pada awalnya saya belum ada gambaran dan sekarang sudah ada pencerahan ini dari Ibu mengenai masalah siswa saya. Baik, Ibu, saya merasa tidak sabar ini menunggu kabar baiknya dari Bu Rosiana. Dan saya doakan mudah-mudahan lancar dan membuahkan hasil yang diharapkan ya, Bu ya. Iya, amin Ibu Wanti. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak ya Bu atas diskusinya hari ini. Nanti kalau ada progres ke depan, insya Allah saya kabari lagi ya Bu. Iya, Ibu, sama-sama. Saya tunggu. Kalau begitu, Bu, sampai di sini dulu diskusi kita ya, Bu Rosi. Kita lanjutkan di lain waktu. Selalu semangat ya, Bu. Iya Bu, terima kasih banyak. Iya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bu Wanti, bagaimana tadi proses coachingnya? Apakah berjalan dengan lancar? Alhamdulillah, Bu Eka, tadi berjalan dengan baik dan lancar. Oke, Alhamdulillah kalau begitu. Bu Wanti, setelah melakukan observasi tadi atas proses coaching yang Bu Wanti lakukan, ada sedikit pertanyaan ya Bu yang akan saya tanyakan kepada Bu Wanti. Iya, Bu, silakan. Nah, apa saja yang sudah dilakukan oleh Bu Wanti tadi saat coaching yang kaitannya dengan indikator ketercapaian pengembangan kompetensi yang ingin Ibu lakukan? Iya, Ibu. Tadi selama coaching, saya sudah melakukannya dengan alur tirta, mendengarkan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot kepada coach, sehingga coach dapat menggali potensi dari coach tersebut untuk menemukan solusi dari permasalahannya. Baik, jadi Ibu tadi sudah melakukan proses coaching sesuai dengan alur tirta, kemudian sudah mendengarkan aktif juga, serta mengajukan pertanyaan berbobot kepada coach, sehingga coach dapat menggali potensi tersebut untuk menemukan solusi dari permasalahannya. Begitu, Ibu? Iya, betul, Ibu Eka. Kalau boleh, saya juga ingin menyampaikan hasil pengamatan saya, Ibu, selama proses coaching Ibu tadi. Boleh sekali, Ibu Eka, silakan. Baik. Jadi tadi saya mengamati proses coachingnya Ibu Wanti. Alhamdulillah prosesnya berjalan dengan lancar. Ibu tadi juga sudah memandu coaching sesuai dengan alur tirta. Nah, ini kaitannya dengan alur tirta, Ibu. Di awal percakapan, Ibu tadi sudah menanyakan tujuan atau memandu dengan menanyakan tujuan berupa arah pembicaraan, yaitu Bu Rosi menginginkan solusi dalam permasalahannya, yaitu untuk menumbuhkan strategi pembelajaran yang efektif untuk menumbuhkan minat belajar siswa dalam pembelajaran IPS. Kemudian yang kedua, Bu Wanti juga sudah mengidentifikasi permasalahan mengenai kondisi dan situasi yang dialami oleh Bu Rosi tadi. Dan yang ketiga, Bu Wanti juga tadi sudah
mengarahkan untuk memunculkan ide berupa rencana aksi atau tindakan yang akan dilakukan dengan menyampaikan alternatif-alternatif yang tadi dijawab oleh Bu Rosi, yaitu akan melakukan pembelajaran berdiferensiasi, ya. Nah, Bu Wanti juga sudah berhasil memunculkan rasa tanggung jawab dengan menanyakan kapan rencana aksi akan dilakukan sampai pada kesimpulan dari proses coaching. Nah, kesesuaian alur cerita tadi, saya juga sudah mendengar percakapan Ibu dengan Koci bahwa Ibu sudah memegang prinsip kemitraan, Ibu. Ibu sudah fokus, kemudian sudah kehadiran penuh atau present, mendengarkan aktif saat Koci menyampaikan permasalahannya, sehingga Ibu dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot untuk menggali solusi-solusi dari permasalahan yang sudah dihadapi oleh Koci. Begitu, Ibu? Nah, Betul, ini Ibu, untuk kedepannya ini Bu Wanti, kompetensi apa lagi Bu Wanti yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching hari ini? Untuk kedepannya, kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu ingin lebih bisa mendalami dan memahami lagi alur tirta supaya proses coaching selanjutnya bisa menjadi lebih baik lagi. Baik, jadi Ibu ingin mendalami kembali nih alur ceritanya agar lebih baik ke depan. Terima kasih sekali Ibu Wanti sudah melakukan sesi tanya jawab ini, sudah melakukan sesi coaching. Mudah-mudahan Ibu sukses ke depannya dan kemudian diberi kemudahan lagi dalam kegiatan coaching-coaching selanjutnya. Nah, apa sih yang sudah didapatkan oleh Bu Wanti dalam proses observasi saya ini? Iya, Ibu. Terima kasih atas bantuannya Ibu Eka sudah membantu saya untuk menjadi observer terhadap coaching yang sudah saya lakukan dengan Ibu Rosi. Di sini saya mendapatkan gambaran atau cara saya bisa membantu coach saya dan saya merasa lega Ibu, merasa senang sekali saya dapat menemukan solusi untuk coach saya dan langkah-langkah yang tepat. Intinya saya merasa lega Ibu sudah dibantu Ibu Eka hari ini. Terima kasih sudah membantu saya. Mudah-mudahan untuk kedepannya tidak bosan lagi ya Ibu ketika saya meminta bantuan Ibu. Nggih, Bu, terima kasih. Semoga untuk proses coaching-coaching selanjutnya Ibu Wanti menjadi lebih baik lagi, nggih. Amin. Amin. Ya, Ibu. Terima Saya kasih. akhiri untuk sesi observasi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.